menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, tidak akan merubah apapun. Hiduplah hari ini, sekarang. Esensi dari takwa ini adalah memenangkan Allah, memenangkan kebaikan dalam setiap rangsangan hidup yang kita harus memutuskan atau mengambil keputusan atas rangsangan. Kita akan menjadi komandan atas diri kita akan bertakwa, kita akan memenangkan segala kebaikan yang sejatinya sudah tertanam di diri kita. Manusia yang secara kualitatif setelah berpuasa, sepanjang dilaksanakan sesuai syarat ketentuan, maka manusia itu akan menjadi manusia yang bertakwa. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan tidak akan merubah apapun. Hiduplah hari ini, sekarang, saat ini. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo kita tebar banyak manfaat. Ini adalah hari ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan puasa teman-teman lancar dan secara kualitatif sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat perintah puasa yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya lebih kurang adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Mudah-mudahan kita dapatkan janji Allah tersebut, takwa. Apa itu takwa? Takwa secara terminologi seringkali kita mendapat penjelasan artinya adalah takut kepada Allah. Yang cirinya ditandai oleh kita taat, melakukan semua yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang. Dua, melakukan segala sesuatunya secara tulus ikhlas. Jadi yang ke depan adalah ketulusan, lalu yang ketiga adalah kita sadar sepenuhnya bahwa apapun yang kita lakukan ini bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita selalu memenangkan kebaikan yang ada dalam diri kita, dalam setiap apapun rangsangan-rangsangan yang muncul, yang menjadi keputusan kita adalah kebaikan. Jadi esensi dari takwa ini adalah memenangkan Allah, memenangkan kebaikan dalam setiap rangsangan hidup yang kita harus memutuskan atau mengambil keputusan atas rangsangan tersebut. Bagaimana mungkin atau bagaimana bisa puasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa? Barangkali penjelasan sederhananya adalah bahwa puasa itu kita diberi batasan-batasan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun yang dibatasi tersebut adalah sesuatu yang halal pada masa yang atau pada saat kita tidak berpuasa. Katakanlah makan dan minum, lalu bergaul dengan keluarga. Makan dan minum di hari-hari biasa, kapan saja, sepanjang syarat dan ketentuan berlaku, sesuai syar'i, sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan, ya boleh kita lakukan. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, atau subuh sekalipun. Begitu juga dengan menggauli istri atau bergaul suami istri. Kapan saja boleh kita lakukan di luar hari puasa. Tetapi pada saat kita puasa, ada batasan-batasan yang kalau kita lakukan, maka puasa kita batal. Dan hebatnya lagi, hanya kita dan Tuhan yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Jadi intinya, dengan melatih selama 30 hari atau 29 hari, kita mengekang perut kita mengekang di bawah perut kita, nafsu hewani kita, meskipun itu halal di hari-hari biasa,
maka kita sejatinya sedang mendidik diri kita menjadi pemimpin di atas diri sendiri. Dan bukankah yang paling sulit itu adalah memimpin diri sendiri, mengendalikan diri. Kalau kita selama 30 hari berhasil melaluinya, melewatinya dengan tekun, dengan sepenuh hati, insya Allah dalam 11 bulan ke depan, kita akan menjadi komandan atas diri kita, kita akan bertakwa, kita akan memenangkan segala kebaikan yang sejatinya sudah tertanam di diri kita, dalam setiap mengambil rangsangan, keputusan, atau dalam merespon setiap aksi. Kita akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang memenangkan kebaikan dalam setiap mengambil keputusan hidup. Dan setelah 11 bulan ke depan, kita temuin lagi Ramadan, kita kendalikan lagi nafsu-nafsu hewani kita, perut dan di bawah perut. Insya Allah, jika itu kita lakukan secara sungguh-sungguh, secara taat, secara patuh, maka 11 bulan ke depan, insya Allah kita akan menjadi pemimpin, menjadi komandan atas diri sendiri. Barangkali itu penjelasan logisnya, bagaimana puasa bisa menghasilkan manusia-manusia yang secara kualitatif setelah berpuasa, sepanjang dilaksanakan sesuai syarat ketentuan, maka manusia itu akan menjadi manusia yang bertakwa. Lalu teman-teman, setelah kita berpuasa, insya Allah 3 atau 4 hari ke depan kita akan merayakan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Ada yang mengatakan itu hari raya, di mana kita merayakan kemenangan karena kita berhasil mengekang nafsu-nafsu hewani selama sebulan penuh. Dan saatnya kita merayakannya. Seringkali merayakannya dengan ekspresi-ekspresi yang sejatinya tidak pas. Kalau kita sudah berhasil mengendalikan diri, menjadi pemimpin atas diri kita, melatih menjadi komandan selama sebulan, hendaknya pada saat Idul Fitri, kemenangan yang kita rayakan bukan ya ekspresi katakanlah makan besar, baju bagus, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Seperti air bah. Air yang dibendung selama sebulan dalam satu kolam misalnya, tiba-tiba setelah akumulasi air banyak sekali, dilepas bendungannya, maka terjadilah air bah yang luar biasa di hilir sana. Tidak. Jadi apa yang dimaksud dengan fitrah? Suci kembali. Suci kembali artinya apa? Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang fitrah kita, atau fitrah sesuatu yang melekat di diri kita itu muncul kembali, suci kembali. Apa itu fitrah kita? Fitrah manusia itu ditanamkan Allah SWT di diri kita kebaikan. Kita senang menolong orang, kita berempati jika ada orang yang susah, kita akan dengan ringan tangan menjaga alam semesta. Ada resiko-resiko atau katakanlah keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangannya. Kita tidak suka melihat orang menzolimi orang lain, kita tidak suka berbohong, kita tidak suka mencuri harta yang bukan hak kita. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang sejatinya build up pada diri kita. Tapi karena dorongan nafsu hewani yang simbolnya adalah perut dan di bawah perut, maka kita lupa akan fitrah kita tersebut. Nah, puasa itu menumbuhkan kembali fitrah kita. Kita akan menjadi manusia suci yang terlahir kembali. Apa itu manusia suci? Manusia yang kembali mendengarkan apa ya baik yang sejatinya sudah tertanam di dirinya. Jadi teman-teman, mari kita lihat bahwa fitrah itu artinya apa? Artinya kita kembali memenangkan yang baik. Orang yang bertakwa pasti akan fitrah. Apa itu? Segala kesucian keluar dari dirinya, baik dari sisi pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Teman-teman, demikian kicau pendek soal korelasi antara puasa dengan takwa dan fitrah atau fitri kembali. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menyambut datangnya Hari Raya Lebaran, Idul Fitri. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dan terlahir suci kembali. Sebagai penutup, bagi saya ingin mengatakan bahwa ini lebih kepada perspektif personal, bagi saya bukan ustadz, tetapi tentu perspektif personal ada dasarnya dari bacaan-bacaan, dari pembelajaran-pembelajaran yang bagi saya terima sepanjang
hayat sepanjang hidup. Sekali lagi teman-teman, mengkhawatirkan masa depan, menyesali masa lalu, tidak akan pernah membawa kita ke mana-mana. Hiduplah sekarang, saat ini, hari ini. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti, hidup hanya saat, ayo tebar banyak manfaat. Salam sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan membangun detik, sambutlah kelahiran. Jiwa kita siap berjuang, namun azan itu jua tanda awal dalam perjalanan menuju tujuan abadi. Jadi dengan sholat yang mengiringi perpisahan, jadikanlah wafat kemenangan kekal kita. Antara azan dan sholatlah jalan, singkatnya hidup tak terelak, tak terelak. Hidup hanya titik kilat, tiada wadah abu-abu, menebar manfaat di sepanjang jalan. Melayuhi hidup penuh makna, hanya sekali uang tak jadi berarti. Oh sangat sayang pada, pandu kami lewat cahaya ilahi. Antara azan dan sholat, nyanyikan kisah hidup singkatnya.